Kita ke kabar lain, pemirsa. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta hari ini membacakan vonis banding para terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah dengan hukuman yang diperberat menjadi 20 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam sidang banding perkara kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan Harvey Muiz bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun. Vonis untuk Harvey diperberat menjadi 20 tahun penjara. Harvey juga dihukum membayar denda 1 miliar dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 8 tahun. Akibat banding ini pun diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung yang keberatan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz beberapa terdakwa lainnya. Pembacaan vonis sidang banding ini tidak dihadiri langsung oleh para terdakwa. Dalam sidang vonis sebelumnya, jaksa telah menuntut Harvey Muiz dengan hukuman 12 tahun penjara, dendanya 1 miliar serta uang pengganti 210 miliar. Namun pada 23 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Tidak hanya Harvey, keempat terdakwa lainnya juga mendapatkan vonis lebih ringan dari Majelis Hakim atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Hari ini Pengadilan Tinggi Jakarta menggelar sidang banding kasus korupsi tata niaga timah. Lalu bagaimana putusan hakim banding bagi terdakwa Harvey Muiz dan 4 terdakwa lainnya? Kita tanyakan kepada rekan Syahda Yustiza yang berada di lokasi saat ini. Syahda, apa pertimbangan dari hakim memperberat hukuman dari Harvey Muiz? Baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasanya Pengadilan Tinggi Jakarta hari ini menggelar vonis banding terkait dengan kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara senilai 300 triliun rupiah. Di mana kalau kami simak jalannya sidang yang dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, hari ini vonis banding dibacakan terhadap 5 terdakwa terhadap kasus yang saya sebutkan di awal tersebut. 2 putusan ini sudah dijatuhkan, yakni pertama terhadap suami dari Sandra Dewi yakni Harvey Muiz. Kemudian putusan kedua ini jatuh pada Crazy Rich Pantai Indah Kapuk yakni Helena Lim, dan juga sementara untuk ketiganya yakni Muhtar Riza Pahlevi Tabrani, Reza Andriansyah dan Suparta ini juga kami masih menantikan putusan hakim untuk dibacakan nantinya. Dan sejauh ini kalau kami bisa merangkum putusan dari majelis hakim sendiri pada saat membacakan vonis tadi kami mendengarkan bahwa untuk Harvey Muiz majelis hakim menjatuhkan vonis putusan 20 tahun penjara yakni dengan denda senilai 1 miliar rupiah, dan apabila Harvey Muiz tersebut tidak dapat membayar denda tersebut maka subsidiar dari denda 1 miliar tersebut yakni 8 bulan penjara. Sementara itu juga untuk Harvey Muiz sendiri ini juga diminta untuk membayar uang pengganti kerugian negara yakni senilai 420 miliar rupiah. Dan apabila Harvey Muiz tidak
mampu untuk membayar 420 miliar tersebut paling lama 1 bulan, maka terpidana nantinya akan diganti dengan pidana penjara yakni selama 10 tahun. Sehingga memang total kurungan Harvey Muiz kalau misalnya dirinya tidak membayar denda, maka gabungan dari akumulasi 20 tahun penjara dengan total subsidiar, kiranya Harvey Muiz dapat terancam hukuman kurungan 30 tahun 8 bulan kurang lebih. Dan memang tadi setelah dibacakan putusan terhadap Harvey Muiz, majelis hakim kemudian melanjutkan pembacaan vonis putusan yakni terhadap Helena Lim yang juga turut terlibat di dalam kasus yang sama, di mana untuk hasil putusan terhadap Helena Lim sendiri majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan kemudian dirinya juga dikenakan denda kiranya sebesar 1 miliar rupiah dan apabila tidak dibayar nantinya akan diganti dengan pidana kurungan yakni selama 6 bulan penjara. Dan tidak hanya itu, berlaku sama seperti Harvey Muiz tadi, Helena Lim juga diminta untuk membayar uang pengganti kerugian negara yakni senilai 900 juta rupiah. Dan kalau dirinya tidak mampu untuk membayar hal tersebut, maka akan diambil harta benda yang bersangkutan dan ataupun diganti subsidiar hukuman 5 tahun penjara. Jadi sehingga kalau untuk Helena Lim sendiri total akumulasi dari hukuman penjara dan juga subsidiar yang apabila dirinya tidak mampu membayar denda ini bisa mencapai 15 tahun 6 bulan lamanya. Ini memang pemirsa, selain itu kami juga masih menantikan ketiga terdakwa lainnya untuk dibacakan vonis karena memang sidang ini kemarin cukup kontroversial mengingat bahwa putusan yang memang sebelumnya diajukan oleh jaksa ini ketika dibacakan putusan oleh majelis hakim dalam sidang pertama ini hukumannya jaksa agak keberatan karena hukumannya dianggap terlalu ringan dari hukuman yang dijatuhi oleh jaksa penuntut umum. Dan memang sejatinya tadi dari pengadilan tinggi sendiri sempat menjelaskan bahwa pengadilan tinggi sejatinya setuju dengan pengadilan tingkat pertama perihal kelima terdakwa ini terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang. Namun pengadilan tinggi sendiri tidak sepakat perihal pidana yang dijatuhkan dan juga kerugian yang memang harus ditanggung oleh terdakwa. Sementara demikian update-nya dari pengadilan tinggi. Baik, terima kasih Syahda Yusdisa informasinya langsung dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Selamat tugas kembali.